Bumi. Satu-satunya tempat yang mempunyai kehidupan. Untuk sekarang, kehidupan di bumi sangatlah beragam. Contohnya, jamur, hewan, manusia, bakteri, dan tumbuhan atau plante dalam dunia biologi. Apa itu plante? Secara umum, plante didirikan sebagai organisme multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Kingdom plante mencakup hampir semua tumbuhan yang ada, namun tidak semuanya. Contohnya jamur dan alga, mereka termasuk dalam kingdom yang berbeda, yaitu fungi dan protista. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan plante. Lalu, apa ciri-ciri plante? 1. Eukariotik. Plante mempunyai membran inti sel. 2. Multiseluler. Plante adalah organisme bersel banyak atau multiseluler. 3. Memiliki dinding sel. Dinding sel plante terdiri dari selulosa. 4. Memiliki klorofil. Klorofil plante terdapat pada kloroplas. 5. Autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Pembagian plante. Plante dapat dibagi menjadi 4 jenis. Mereka dibagi berdasarkan keadaan biji mereka dan ada tidaknya jaring pengangkut xilem dan phloem. Keempat jenis tersebut adalah lumut, tidak berbiji, tidak berpembuluh, tanaman paku, tidak berbiji tapi berpembuluh, gimnosperma, berbiji terbuka dan berpembuluh, dan angiosperma, berbiji tertutup dan berpembuluh. Lumut. Lumut adalah salah satu pembagian dalam kingdom plante. Ciri-ciri lumut merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan berkomus dan bertalus, tidak mempunyai jaringan pembuluh xilem dan phloem, memiliki akar berupa rhizoid, memiliki sporogonium sebagai penghasil spora, alat kelaminnya berupa antheridium dan archegonium, mengalami metagenesis dengan fase sporofit dan gametofit. Fase gametofit adalah fase yang dominan pada lumut. Proses metagenesis lumut. Mosses alternate between the haploid gametophyte and the diploid sporophyte during their life cycle. The sporophyte generation in bryophytes develops from the gametophyte. Sporophytes receive much of their nutrition from the gametophyte. Spores are produced by meiosis in the capsule of the sporophyte. The spore capsule ripens, bursts, and releases the spores. A spore germinates to form a protonema. The antheridium develops on the male gametophyte. Sperm form within the antheridium. The archegonium develops on the female gametophyte. An egg forms within the archegonium. Sperm are released from the antheridium and swim to the archegonium. Fertilization takes place inside the archegonium and a zygote is formed. The zygote divides by mitosis to form a new sporophyte in the form of a stalk and capsule. Klasifikasi lumut. Terdapat 3 jenis lumut, yaitu bryophyta atau lumut daun, hepaticophyta atau lumut hati, dan anthocerophyta atau lumut tanduk. Bryophyta alias lumut daun. Apa itu bryophyta? Bryophyta atau lumut daun adalah lumut yang memiliki ciri yang mirip dengan tumbuhan sejati, alias lumut sejati. Lumut daun memiliki akar, batang, dan daun, namun akarnya bukan akar sejati. Mereka juga tidak mempunyai xilem dan phloem. Mereka hidup berkelompok dan terlihat seperti hamparan tebal. Contoh lumut daun: Polytrichum commune, Sphagnum alias lumut gambut, dan Funaria hygrometica. Selanjutnya, Hepaticophyta.
Sekarang kita lanjut untuk membahas Hepatophyta dan Anthocerophyta. Hal pertama yang perlu diketahui adalah apa itu Hepatophyta. Hepatophyta adalah lumut hati yang berbentuk pipih. Dan berikut ini adalah informasi umum mengenai Hepatophyta. Lalu, bagian-bagian tubuh Hepatophyta bagaimana? Dan ini merupakan bagian-bagian tubuh Hepatophyta. Kalau untuk contohnya, dan ini adalah contoh-contoh untuk Hepatophyta. Apakah bermanfaat? Hepatophyta memiliki manfaat untuk menahan erosi dan sebagai obat radang hati. Sekarang kita lanjut membahas Anthocerophyta. Anthocerophyta juga biasa disebut lumut tanduk. Dan ini merupakan informasi umum mengenai Anthocerophyta. Lalu, apa aja contohnya? Dan ini berikut contoh untuk Anthocerophyta. Setelah mempelajari mengenai lumut, mari sekarang kita membahas mengenai tumbuhan paku. Dan ini merupakan informasi umum mengenai tumbuhan paku. Lalu, cirinya dan botaninya. Materi selanjutnya akan membahas Lycophyta, Sphenophyta, dan Pterophyta.
Klasifikasi dari Pteridophyta atau mudahnya dikenal dengan tumbuhan paku dapat ditinjau dari beberapa cara, yaitu mulai dari klasifikasi berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, morfologi atau ciri tubuh, dan habitat atau tempat hidupnya. Dilihat dari jenis spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Untuk mengetahui perbedaannya, lihat tabel berikut. Tumbuhan paku homospora menghasilkan spora dengan ukuran yang sama dan tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan betina. Contohnya ada spesies Lycopodium, yaitu paku kawat. Kemudian tumbuhan paku heterospora menghasilkan spora yang bentuknya sama, tetapi berbeda ukuran. Spora jantan disebut mikrospora karena berukuran kecil, dan spora betina disebut makrospora karena berukuran lebih besar. Contohnya adalah Selaginella, yaitu paku rane. Kemudian tumbuhan paku peralihan memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi ukuran sporanya sama. Contohnya dapat ditemui di Equisetum debil atau paku ekor kuda. Kita masuk ke jenis pengklasifikasian kedua ya. Tumbuhan paku diklasifikasikan menjadi 4 kelas apabila dilihat dari morfologi atau ciri tubuhnya. Di antaranya Silopsida, yaitu paku purba, Lycopsida, yaitu paku kawat, Xenopsida, yaitu paku ekor kuda, dan Pteropsida, yaitu paku sejati. Silopsida atau tumbuhan paku purba hidup di daerah tropis dan subtropis, juga sebagian besar anggotanya sudah punah. Jika diperhatikan, struktur tubuh paku kelas Silopsida ini tidak memiliki akar dan daun sejati. Akar dari tumbuhan paku Silopsida berupa rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Sedangkan di beberapa jenisnya, tampak adanya daun berukuran kecil dan berbentuk seperti sisik. Hal yang mudah dikenali atau struktur khas dari kelas paku-pakuan ini adalah batangnya yang bercabang dikotomus, berklorofil, dan berpembuluh vaskuler atau pembuluh untuk mengangkut air dan garam mineral, dan adanya sporangium di ujung batang tersebut. Sporangium itu menghasilkan satu jenis spora dengan ukuran dan bentuk yang sama, sehingga Silopsida termasuk kategori paku homospora. Kita lanjut ke jenis kedua, yaitu Lycopsida atau paku kawat. Bagian tubuh Lycopsida yang mudah dilihat merupakan sporofit. Sporofit sendiri tersusun dari sel-sel yang mengandung klorofil dan memiliki daun dengan bentuk rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang yang berbentuk seperti kawat. Pada ujung batang terdapat sporofil yang mengandung sporangium. Sporangium ini menghasilkan spora, di mana pada Lycopsida ada yang menghasilkan satu jenis spora, misalnya Lycopodium, dan yang menghasilkan 2 jenis spora, misalnya Selaginella. Kita lanjut ke kelas ketiga, yaitu Xenopsida atau paku ekor kuda. Di beberapa sumber belajar, tumbuhan paku ini bisa disebut juga sebagai Equisetopsida. Disebut paku ekor kuda karena memiliki percabangan batang yang khas berbentuk lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda atau horsetail. Paku ekor kuda sering tumbuh di tempat berpasir, sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik, dan warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang Xenopsida berongga dan berruas-ruas. Batangnya tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang mengandung silika.
Pada batang bagian bawah terdapat struktur rizom, sedangkan pada ujung atas batang terdapat beberapa strobilus yang di dalamnya terdapat sporangium, di mana sporangium akan menghasilkan spora yang termasuk dalam jenis paku peralihan. Kita masuk ke kelas yang terakhir, yaitu Pteropsida atau paku sejati. Kelompok tumbuhan paku ini dapat kita temui di tempat yang lembab. Sporofit Pteropsida memiliki akar, batang, dan daun di mana ukuran batang bervariasi berada di bawah permukaan tanah sebagai rizom. Daun Pteropsida berukuran lebih besar dibandingkan dengan kelompok tumbuhan paku sebelumnya, berbentuk lembaran, berukuran besar, dan majemuk dengan tulang daun bercabang-cabang. Beberapa spesies dari Pteropsida adalah paku tanduk rusa, paku sarang burung, semanggi, dan paku sawah. Selanjutnya kita masuk ke jenis pengklasifikasian ketiga. Berdasarkan habitat atau tempat hidupnya, klasifikasi tumbuhan paku dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu paku tanah, paku epifit, dan paku akuatik. Untuk paku tanah, tumbuhan yang termasuk dalam kelompok ini adalah paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing terjal. Contohnya Lindacia macrasana dan Lindacia lucida. Untuk paku epifit, jenis tumbuhan ini hidup pada tumbuhan lain, terutama yang berbentuk pohon. Contohnya adalah Anthrophium califolium dan Asplenium nidus atau paku sarang burung. Dan untuk paku akuatik, tumbuhan yang termasuk kelompok ini mengapung bebas di permukaan air. Contohnya ialah anggota famili Salvinia dan Marsilea.